Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak kelas 10 IPA, berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran daring untuk kesempatan hari ini. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Semoga kita semua dimudahkan dalam menuntut ilmu, dalam menyerap materi yang kita pelajari dalam kesempatan sekarang. Oke, bismillah. Jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai. Oke. Pembahasan kita di pertemuan sekarang itu masih melanjutkan bab kedua ya, mengenai struktur atom. Ini menjadi bahasan terakhir di bab struktur atom. Cuman mungkin untuk ulangan hariannya lihat situasi ke depan ya. Nanti Bapak infokan di grup apakah minggu depan atau nanti Bapak gabung dengan bab berikutnya tentang sistem periodik unsur. Karena di LKS sendiri bab struktur atom itu digabungkan dengan sistem periodik unsur ya. Jadi lihat sikon ke depan. Ada kecondongan Bapak gabung ya. Cuma nanti mungkin kalau memang ada info ini bakal diulangankan dulu, lebih dulu terpisah, maka Bapak infokan di grup ya. Oke, bahasan kita yang terakhir di bagian bab struktur atom mengenai sesuatu yang bisa dibilang sangat penting karena ini yang sering berulang nanti ke depannya. Karena ini menjadi semacam salah satu faktor besar dalam menentukan sifat suatu unsur ya, yaitu mengenai konfigurasi elektron. Oke, kita mulai. Nah, konfigurasi elektron sendiri secara makna yaitu merupakan tatanan atau sebaran atau tata letak ataupun susunan elektron pada suatu atom. Ya ini, cuman kita nggak berkutat dengan definisi ya, ini cuman pengetahuan umum aja, apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron sendiri terbagi menjadi ke dalam dua sistem atau dua model ya, yaitu sistem kulit ataupun sistem subkulit, tergantung pada model atom yang model atom yang dicetuskan. Kayak misalkan konfigurasi elektron untuk model atomnya Bohr itu beda dengan mekanika kuantum ya, walaupun di sini ada sedikit persamaan di antara mereka. Oke, kita coba lihat ya satu-satu. Yang pertama, konfigurasi elektron sistem kulit. Ini mengikuti model atom Bohr ya. Karena kalau model atom Rutherford dan sebelum-sebelumnya Thomson Dalton itu gak ada. Oke, ini kemarin kan modelnya seperti ini ya. Ini yang kita kenal dengan yang bulatan yang ada di lintasan. Ini adalah elektron. Nah, yang di paling tengah ini adalah inti atom ya. Oke, nah di sini, nah ini nih. Yang tengah itu inti atom, ya kan? Nah, terus yang ini setelah inti atom itu ada lintasan-lintasan. Ada lintasan-lintasan. Nah, lintasan yang pertama atau yang kita kenal dengan kulit, ini adalah kulit K, ya. Dilabelkan dengan kulit K. Nah, ini kulit K ini merupakan kulit yang memiliki tingkat energi yang paling rendah, ya. Jadi semakin keluar, semakin besar lintasannya, berarti semakin besar pula tingkat energinya. Nah, lintasan kedua yaitu atau kulit kedua yaitu adalah kulit L. Nah, makanya di sini N itu melambangkan nomor kulitnya ya. N sama dengan 2, oh berarti kulit kedua ya. Kalau label dari kulitnya itu kulit L. Nah, berikutnya berurutan aja. Sesuai alfabet ya. Berarti kulit ketiga itu kulit M, kulit keempat kulit N, kulit kelima kulit O. Dan seterusnya, karena sejauh ini sampai dengan sekarang yang udah diketemukan sekitar 100 belasan unsur, itu kulit yang paling tinggi, yang paling luar itu adalah kulit ke-7. Cuman Bapak nggak gambarkan di sini ya. Ini sebatas sampai kulit ke-5 aja. Nah, di sini jumlah masing-masing kulit ini memiliki
Jadi setiap kulit memiliki jumlah maksimum elektron masing-masing ya. Dengan rumus yaitu sama dengan 2n pangkat 2. Di mana n ini adalah menunjukkan kulit ke-nya ya kan? Kulit ke 1K, 2K dan seterusnya ya. Makanya kalau dituliskan nanti di sini nih, maka di kulit pertama jumlah maksimal elektronnya itu adalah 2. Kulit kedua itu maksimal elektronnya 8, ini terlihat dari sini ya. Misalkan ada pertanyaan, Pak, kenapa kok di lintasan pertama, di kulit pertama, titik merahnya yang melambangkan elektron ini jumlahnya cuma 2. Sedangkan di kulit berikutnya ini ada 8. Karena setiap kulit memiliki jumlah maksimum elektron masing-masing. Kalau kurang bisa nggak di luar dari maksimumnya? Bisa aja. Cuma nanti ada ketentuannya ya. Tapi yang jelas nggak boleh lebih. Jadi kalau kulit pertama itu maksimal 2, nggak mungkin di sini ada 3 atau ada 4 dan seterusnya ya. Oke, ini jadi jumlah maksimal elektron dari tiap-tiap kulit ya. Kulit K itu 2, kulit L itu 8, M itu 18. Nah, merujuk pada mana? Merujuk pada rumus 2N pangkat 2 ya. Jadi kulit ke berapanya dipangkatin 2 dulu, baru dikalikan dengan 2 ya. 2 kali 1 pangkat 2, satunya pangkatin 2 dulu, baru dikalikan dengan 2 ya. Jangan 2 kali 1, 2 pangkat 2, nanti sama dengan 4 kalau gitu kan, jadi beda ya. Jadi dipangkatkan 2 dulu, baru dikalikan 2 ya. Ini coba dihafalkan. Nah, di sini juga kalau kalian lihat, ada elektron di kulit ketiga itu jumlahnya cuma 3. Padahal tadi maksimal kulit ketiga itu ada 18. Boleh nggak? Boleh, selama tidak sampai melampaui jumlah elektron maksimalnya. Ya, jadi kan 3 masih di bawah 18. Nah, elektron yang di kulit paling luar ini disebut sebagai elektron valensi. Ya. Nah, ini elektron valensi. Jadi elektron yang ada di kulit paling luar. Jadi maksudnya kulit paling luar itu misalkan gini. Pak, maksudnya apa sih elektron paling luar? Ini kan kulit paling luar ini ada kulit O mungkin atau ada kulit N dan seterusnya. Jadi maksudnya adalah elektron terakhir pada suatu atom, dia terletak di kulit paling akhirnya, ya kan? Nah, misalkan ini nih, di sini total elektron cuma segini aja nih. Kalau kalian hitung ada 13. Nah, ketika ngelihat ada beberapa elektron yang berada di kulit yang paling luar, nah, elektron itu yang disebut dengan elektron valensi. Jadi bukan berarti harus ada di kulit O misalkan, nggak harus. Kalau memang elektronnya jumlah sekian, jumlahnya nggak banyak gitu kan, cuma sampai kulit ketiga aja, maka elektron valensi itu ada di kulit ketiga. Kalau elektronnya itu hanya sampai dengan kulit kedua, maka elektron valensi ada di kulit kedua, gitu ya. Oke, jadi ini elektron valensi dari pemodelan ini ada sama dengan 3 ya. Jadi elektron valensi ini adalah elektron yang digunakan yang nantinya untuk berikatan kimia. Bab ikatan kimia nanti setelah PTS ya. Gitu ya makna dari elektron valensi. Oke. Kita lanjutkan. Contoh misalkan nih, gimana kalau kita diminta untuk menentukan konfigurasi elektronnya? Nah, ini contohnya nih, misalkan untuk beberapa unsur. Bapak ada 4 unsur, oksigen, fosfor, kalsium sama iodin ya. O, P, Ca, sama I. Diminta untuk menentukan konfigurasi elektronnya. Ini misalkan ditata seperti ini dulu ya. Termasuk nanti kita coba tentukan elektron valensinya. Nah, misalkan kulit K itu yang tadi maksimal 2. Kedepannya kalian nggak usah mencantumkan kulit K, L, M, dan seterusnya. Cukup langsung angka-angkanya berapa ya. Misalkan gini. Ketika yang diberikan adalah suatu notasi atom, nah, ingat lagi bahwa karena di sini memang tulisannya ada konfigurasi elektron, maka yang dikonfigurasikan adalah elektron, jumlah elektronnya. Jadi kita nggak usah misalkan mempertimbangkan umur masanya kan gitu kan ya. Jadi hanya elektron. Dan kalau unsur bebas, unsur netral maksudnya, elektron itu ditunjukkan oleh nomor atom, berarti yang bawah ya, yang 8 kalau oksigen, kalau fosfor itu yang 15 dan seterusnya ya. Jadi yang angka atas yang kita kenal dengan nomor massa kita abaikan. Contoh ya. Untuk oksigen nanti konfigurasi elektronnya adalah 26. Kenapa 26? Karena di sini
penataan elektron ini harus tadi ya, harus sesuai dengan nomor atomnya yang bawah 8 berarti. Karena kulit K itu maksimal 2, maka di sini nggak boleh langsung 8 ya. Karena maksimalnya 2, berarti 2. Misalkan lagi, Pak, boleh nggak 1? Nggak boleh juga. Karena sisanya masih banyak. Jadi kalau sisanya masih banyak, kita paskan dengan jumlah maksimal elektron dari kulit tersebut ya. Jadi di sini 2. Nah, terus kulit kedua L, dia 6 untuk oksigen. Kenapa 6? Karena dari 8 elektron, yang ini dari nomor atom nih, ya. Dari 8 ini udah 2 yang berada di kulit pertama. Berarti sisanya ada 6 elektron lagi tuh. Maksimal kulit kedua itu adalah 8, tapi sisanya 6. Nah, kalau sisanya masih lebih kecil dari jumlah maksimal elektronnya, ya berarti kita langsung isi sisanya aja, semua sisanya. Berarti di sini 6. Jadi nggak boleh misalkan di sini, Pak, kenapa nggak 28 aja? 2 di sini 8. Nggak boleh. Kenapa? Karena jumlah dari elektronnya itu ada 8. Kalau di sini disimpannya adalah 8 juga, jadi kulit K2, kulit L8, ntar jumlahnya jadi 10, melebihi angka elektron yang memang ada di dia gitu ya. Jadi sesuaikan dengan sisanya. Oke, nah langsung loncat di sini nih. Elektron valensi dari oksigen itu sama dengan 6. Kenapa 6? Karena tadi elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit paling luar dari unsur tersebut. Karena di kulit paling luar di unsur oksigen adalah kulit L, ya kan, yang ditempati elektron, maka elektron di kulit L tersebutlah yang merupakan elektron valensi. Berarti jumlahnya sesuai dengan elektron di kulit paling luar dari unsur tersebut. Ya, gitu ya, jadi 6. Contoh lain, fosfor berarti konfigurasi elektronnya adalah pertama 2, karena maksimalnya 2, terus kan dari 15 baru 2, berarti sisa ada 13 kan. Kulit kedua, karena tadi elektronnya masih ada sisa 13, sedangkan kulit kedua ini maksimalnya 8, ya berarti maksimal elektronnya aja yang kita cantumkan, berarti di sini 8 ya. Karena 13 nggak mungkin langsung 13 di situ. Nah, terus di sini setelah di sini sampai dengan 8 maksimalnya, 2 tambah 8 10, sedangkan tadi kan di sini ada 15 ya. Berarti kan sisa 5. Nah, sisa 5 kita taruh di kulit berikutnya. Tuh 5 aja ya. Walaupun di sini maksimalnya 18 karena memang sisanya cuma 5 lagi kan. Jadi cantumkan di kulit paling berikutnya paling akhir. Maka 5 ini yang kulit paling akhir untuk unsur P nih. Maka 5 ini menunjukkan jumlah dari elektron valensinya. Gitu ya. Oke, sambil dicoba-coba. Sekarang kalau untuk Ca, berarti di sini 20 ya. Nah, kita lihat. Untuk Ca, konfigurasi elektronnya. Nah, ternyata gini. Misalkan kalau kalian coba duluan, ini sedikit ada yang aneh. Anehnya gini loh. Konfigurasinya 2. Yang pertama, kulit pertama. Oke, 8. Oke, baru 10 ya. Sisa 10 nih, dari 20 kan sampai dengan kulit kedua itu ada 10 juga, maka sisanya 10 lagi, 10 elektron. Kalau sisanya 10 elektron, kenapa di sini nggak 10 aja? Di kulit M-nya, kulit ketiga, dan dia kan mendukung karena masih di bawah dari maksimal elektronnya yang 18. Kenapa nggak 10 aja di sini gitu kan? Karena ternyata di sini, nah, yang namanya elektron valensi dia memiliki syarat. Nilainya dia apa tuh, mulai dari 1 sampai dengan maksimal 8. Jadi kalau misalkan di atas 8, nah itu berarti harus dikoreksi ya. Nah, kayak tadi kalau di sini tulisannya 28 10. Sebentar. Jadi kalau Ca ini mana ya? Di sini 2 8 10. Nah, kalau kayak gini nanti elektron valensinya 10 tuh. Padahal merujuk pada yang di sini nih, katanya nih, syarat elektron valensi itu angkanya 1 sampai dengan 8. Sedangkan di sini 10, nggak termasuk kan? Maka yang ini salah. Makanya supaya nggak salah gimana? Ternyata dibikinlah jadi seperti ini nih. 10 ini dipecah jadi berapa angka gitu kan? Pecah jadi 2 lah ya. Dipecah jadi 2. Nah, pecahnya gimana? 10 ini kenapa jadi 82? Kenapa misalkan nggak jadi 91?
jadi apa? 7, 3, 6, 4 dan seterusnya. Karena mecahnya itu dengan menggunakan jumlah maksimal elektron di kulit sebelumnya. Nah, tadi kan 10. Di sini nggak bisa katanya, karena nanti elektron valensinya nggak memenuhi syarat. Terus gimana? Dipecah dengan menggunakan jumlah maksimal elektron sebelumnya. Yang mana? Yang L berarti kan. Nah, maksimal elektron yang L itu ada 8. Maka di sini 8. Tuh, ya. Nah, sisanya lagi kemana? Baru sisanya kita taruh di kulit berikutnya. Berarti di sini 2. Ya, misalkan lagi muncul, Pak, kenapa nggak 28 aja? 2 pun kan adalah jumlah maksimal elektron sebelumnya. Nah, kenapa nggak dipilih 28? Karena yang dipakai jumlah jumlah elektron maksimal di kulit sebelumnya, yang sebelum itu, yang benar-benar sebelumnya. Jadi yang sampingnya gitu ya. Makanya sih 82 bukan 28. Kalau 28 kan ini di kulit sebelum-sebelumnya kan gitu ya. Makanya yang dipakai adalah ini ya. Contoh lain ya, misalkan gini. Yang ini nih, nomor yang apa namanya, yang bawah. Berarti kita pakai itu adalah yang 53. Nah, lihat. Di sini oke, ini biasa 2, ini 8, terus yang ini 18, oke ya. Sampai dengan ini, sampai dengan kulit ketiga, jumlah elektronnya itu ada sampai 28. Ini dari 53. Berarti sisa berapa? Dari 53 dikurangi 28. Berarti kan sisa tinggal 25 ya. Nah, sisa 25 di sini sebenarnya kalau langsung 25. Nah, jadi kan gini nih. 2, 8, 18, awalnya gini kan, 25. Tapi ini nggak bisa, walaupun dia masih memenuhi syarat tidak mencapai lebih dari maksimal elektron di kulit N ini nih, yang 32. Ya kan, 25 masih lebih kecil. Tapi, kalau berhenti seperti ini, berarti kan nanti elektron valensi jadi 25. Tuh, padahal tadi elektron valensi 1 sampai dengan 8. Jadinya gimana? Berarti ini kita pecah. Pecah jadi berapa? Paling tidak menggunakan jumlah maksimal elektron kulit sebelumnya. Yang berapa? Berarti kulit sebelumnya kan berarti yang ini. Tuh 18 berarti kan maksimalnya. Tuh 18 berarti. Nah, dari 25, 18 kita udah taruh di kulit ke N nih. Kulit N, kulit keempat. Berarti sisanya berapa supaya jadi 25? Sisanya 7. Nah, berarti 7 yang kita taruh di kulit berikutnya. Yang jadi sebagai elektron valensi. Gitu ya. Contoh lain deh. Bapak punya contoh lain. Misalkan Bapak punya berapa ya? 38 SR. Nah, konfigurasiin berarti kan 2 tuh. Kalau konfigurasi ke depannya nggak usah dituliskan seperti ini ya. Konfigurasi elektron kulit K kurung 2 nggak usah. Langsung aja angkanya. 2 terus 8 nih, terus baru 10 masih jauh, habis 28 kulit berikutnya 18 masih jauh kan, tulis aja. Nah, sampai sejauh ini udah berapa? 2 tambah 8 10, 10 tambah 18 berarti 30 berapa? 30 30 28 ya. Sedangkan sisa berarti sampai dengan ini tuh sisa ada 10 elektron. Terus yang kulit berikutnya berapa nih? Kalau di sini 10, ini salah, ya kan? Terus gimana dong? Berarti 38 SR itu adalah 28, 18. Karena di sininya angkanya 10, maka di sini nggak bisa memaksakan juga 18. Karena masih kelebihan. Berarti kita menggunakan jumlah maksimal elektron di kulit sebelumnya lagi. Berarti yang 8. Berarti sini 8. Ya kan? Karena di sini 10 ya. 8, 2. Nah gitu. Berarti dapat deh konfigurasi elektronnya. Ya, gitu ya. Ini coba. Yang penting tadi dalam konfigurasi elektron ini setiap kulit nggak boleh melampaui jumlah maksimal dari elektronnya. Itu satu. Boleh kurang? Boleh. Asal tadi ya, ketika misalkan kurang itu
elektronnya karena memang sudah habis kan, atau yang kayak kasus yang di sini ya, yang Ca atau I ya. Terus syarat kedua, elektron valensi itu elektron yang paling akhir itu harus bernilai 1 sampai dengan 8, antara 1 sampai dengan 8, nggak boleh lebih ya. Oke, ini untuk konfigurasi elektron sistem kulit ya. Kita coba lanjutkan. Berikutnya yaitu konfigurasi elektron sistem subkulit ya. Ini yang mekanika kuantum. Kalau untuk konfigurasi elektron yang kulit, sebenarnya itu ada keterbatasan karena dia itu hanya bisa langsung digunakan ketika unsur yang terlibat yaitu adalah unsur golongan utama ya. Karena sebenarnya unsur itu nanti ada pembagian ya, ada golongan utama, ada golongan transisi, ada transisi dalam. Jadi kalau untuk konfigurasi yang kulit itu hanya yang utama aja. Transisi dan transisi dalam tuh nggak bisa. Bisa asal melewati ini dulu. Jadi kalau kita bikin konfigurasi seluruh unsur, bisa menggunakan konfigurasi yang subkulit. Baru dari situ mau ke dalam sistem yang kulit, baru bisa. Asal melewati ini dulu. Jadi kesimpulannya adalah, untuk konfigurasi kulit itu nggak bisa langsung untuk seluruh unsur. Ada kalanya nggak bisa. Tapi kalau misalkan di seluruh unsur itu menggunakan konfigurasi yang subkulit, itu bisa. Apapun unsurnya ya. Oke, di sini ada beberapa kaidah. Ada beberapa aturan yang harus digunakan dalam sistem konfigurasi subkulit ini ya, yang dari permodelan mekanika kuantum. Jadi ada aturan Aufbau, aturan Hund, sama larangan Pauli. Walaupun memang nggak semuanya sih itu berkaitan langsung dengan konfigurasinya sendiri ya. Jadi yang pertama, menurut aturan Aufbau, pengisian elektron itu yang dilakukan pada orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi ya. Jadi pengisian elektronnya. Kalau tadi kan kulit ya, kulit rendah ke kulit tinggi. Nah ini pun sebenarnya hampir sama. Cuman bedanya kan karena kita ini adalah subkulit ya, berarti dari subkulit yang tingkat energinya rendah ke yang tinggi. Gitu ya. Makanya nanti kita pun berarti harus menghafal urutan tingkat energi dari subkulit. Nah nanti ada ya. Berikutnya yaitu aturan Hund. Jadi katanya aturan ini pada orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama, yaitu orbital yang berada dalam satu subkulit, elektron ini akan menempati setiap orbital secara paralel. Jadi sendiri-sendiri dulu. Jadi setiap orbital nanti dilabelin dengan kotak ya. Nanti ada contohnya. Setiap elektron yang memasuki orbital itu akan mengisi satu-satu dulu. Karena setiap orbitalnya itu maksimal berisi 2 elektron. Satu-satu, nanti setelah full semuanya satu-satu, baru jadi berduaan. Ya, kalau masih ada sisanya. Nah, aturan Hund di sini lebih kepada konfigurasi dalam bentuk diagram tingkat energi. Nah, sebenarnya ini sempat dibahas di pertemuan sebelumnya secara tidak langsung, yaitu dalam bilangan kuantum ya, yang pakai panah tuh, yang ada kotak-kotak ya. Nanti di sini juga ada ya. Oke, dan yang terakhir itu adalah larangan Pauli. Ini juga berhubungan sama bilangan kuantum ya. Jadi kata Pauli, jadi elektron-elektron itu tidak boleh memiliki nilai keempat bilangan kuantum yang seluruhnya sama. Nah, bilangan kuantum itu ada 4. Nah, elektron yang satu dengan elektron yang lain nggak akan boleh memiliki keempat-empatnya bernilai sama. Minimal salah satu tuh beda. Ya, intinya itu ya. Jadi kalau ini kayak tidak langsung berhubungan secara langsung dengan konfigurasi elektron. Lebih kayak mengenanya di bagian bilangan kuantum. Tapi kenapa di sini dibahas larangan Pauli? Karena memang ada keterkaitan antara konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum. Nanti ada di bagian-bagian akhir. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini ada yang harus kalian hafal, yaitu diagram tingkat energi dari subkulit. Coba untuk dihafalkan urutannya ya. Agak perlu perjuangan di sini, tapi insya Allah kok seiring berjalannya waktu, kalian sering latihan aja, insya Allah terhafal ya. Jadi cara bacanya itu dari atas nih. Setiap buku mungkin agak sedikit beda penampakannya, tapi intinya urutannya sama ya.
1S berikutnya nanti bergerak ke 2S urutannya ya. 2P, 3S, 3P, 4S, terus 3D, 4P, 5S. Secara umum, tingkat energi dari subkulit ini memang berbanding lurus dengan angkanya, angka depan. Angka kulit sebenarnya ya itu ya. Tapi tidak semuanya, karena disebutin secara umum. Ada bagian yang enggak, kayak misalkan ini. 1S ke 2S oke gitu kan, kita pahami karena ini 1 ke 2. Nah, tapi kan dari 2S ke 2P angkanya sama, berarti harus mempertimbangkan orbitalnya. Nah, yang maksud Bapak di bagian sini nih. Dari 3P ke 4S oke, tapi di sini 4S ke 3D malah tuh. Padahal ini angkanya udah 4, udah gede kan. Kok turun lagi? Nah, ini yang harus kalian cermati. Coba untuk dihafalkan. Bagaimana cara menghafalkannya? Bisa kalian dengan menggunakan gambar ini, jadi dibikin gambar. Cuman ya yang jadi masalah ketika kalian mau ulangan harian, mau tes atau ujian apapun, kalian diminta untuk menentukan konfigurasi sistem subkulit, tapi kalian belum hafal. Nah, kalian tahu caranya itu dengan menggunakan gambar ini misalkan. Agak ribet karena harus menggambar dulu. Ya, Bapak punya trik lain, triknya seperti ini. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi dari gambar ini kesimpulannya kayak gini nih. Urutannya 1S, 2S, 2 mana nih? Kok nggak ada? 1S, 2S, 2P dan seterusnya ya. Kalau di sini Bapak tulis sampai 7P. Ini urutannya harus hafal karena nanti elektronnya itu mengisinya itu urutannya ke 1S dulu, habis itu 2S, habis itu 2P dan seterusnya. Jadi ngurut dari depan. Nggak boleh acak gitu kan, nggak boleh loncat ya. Nah, tapi kesimpulan seperti ini, kalau kita ngelihat tadi dengan cara menggunakan gambar, bisa jadi repot kalau kalian memang belum hafal ketika tes. Caranya gimana? Untuk sementara, untuk di awal nih, bisa menggunakan kayak gini nih. Ada istilah. 1S ini adalah susu. 2S, 2P, sapi. 3S, 3P juga sapi. SDP, di sini kan 4S, 3D, 4P itu sedap. Ini pun sama, sedap, kan? Jadi berulang ya. Terus yang ini tuh sedikit maksa ya, tapi ini untuk salah satu cara aja. Kalau kalian ketemu cara lain yang lebih efektif, gunakan itu ya. Ini sependapat, ya kan, sedikit maksa. Ini pun juga sependapat. Ya, coba untuk dirangkai lah supaya kalian hafal. Susu sapi-sapi sedap-sedap, sependapat. Ya. Nah di sini tuh kan 1S ya kan dan 2S, 2P, dan seterusnya ya. Coba untuk dihafalkan. Nah, terus terkait dengan jumlah maksimal elektron di sini bergantung pada jenis orbitalnya. Kalau orbital itu adalah S, maka maksimalnya adalah 2. Nanti penulisannya itu S pangkat 2. Kalau orbital P itu sama dengan 6. P pangkat 6. Dan ini setiap orbitalnya berubah urutan berikutnya, nambah 4 ya jumlah elektron maksimalnya. Kalau D berarti ada 10 dan F ada 14. Tuh. SPDF karena sejauh ini jenis orbital baru diketemukan ada 4 aja. SPDF 2 salah. SPDF maksimal elektronnya 2 berurutan 6, 10 dan 14. Naik 4 ya. Makanya hafalin secara berurutan. Contoh soal. Tentukan konfigurasi ya maksudnya. Tentukan konfigurasi elektron untuk unsur berikut menggunakan sistem yang subkulit. Sekarang kita mulai dari nomor 1, 7N. Coba kita lihat. Konfigurasinya kayak gini. Urutannya kan tadi katanya dimulai dari 1S ya. 1S, S itu maksimal 2. Sedangkan di sini elektronnya ada 7. Jadi nggak boleh sama dengan 1S7, nggak bisa. Jadi maksimalnya aja. 1S2 masih ada sisa 5. Habis 1S, 2S. 2S juga maksimal 2 karena S. Berarti di sini 2 ya. Sisa 3 sampai dengan 2S. Berarti habis 2S itu adalah 2P. Karena sisanya 3, sedangkan P tadi maksimalnya 6, jangan ditulis 6. Karena sisanya lebih kecil dari maksimalnya. Tulis aja sisanya ya. Jadi 2P, 3. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan. Nih contoh untuk K. 1S2 ya kan. Habis itu lanjutan urutannya 2S maksimal 2 karena masih jauh nih ke 19. Habis 2S2 ini 2P6 ya kan. Habis 2P6 ini sampai 2P6 elektron itu baru ada 10, masih ada 9 lagi kan. Lanjutin habis 2P itu 3S.
3S, 3S2, ya kan? Masih kurang juga. 3P sampai dengan 3S2 sisa 7, sedangkan P maksimal 6. Ya berarti maksimalnya aja 3P 6. Maka sisanya yang berikutnya berarti 4S1, gitu ya. Semakin banyak jumlah elektronnya, semakin panjang nanti konfigurasi elektronnya, ya. Fe 26 berarti 1S2, habis 1S2S, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 dan 3D6 gitu ya. Karena ini nih yang tadi yang Bapak bilang. Ini secara umum kayak naik gitu ya. Angka depan naik, maka urutannya itu jadi semakin ke kanan. Ada kalanya enggak. Kayak di sini kan 4S lebih dulu dibanding dengan 3D. Oke. Contoh lain. Kalian Bapak mau ngasih tahu ini nih. Pak, gimana Pak urutannya? Misalkan kok saya masih belum ngeh. Tadi yang susu sapi-sapi ya. Jadi kan tadi tulisannya itu susu sapi minimal banget ya. Kalian sampai sedap-sedap aja. Minimal banget. Kalau sependapat oke lah nanti aja. Tapi minimal sampai sini dulu. Tadi kan susu itu adalah S. Sapi itu SP. Sapi lagi SP. Sedap itu SDP. Sedap SDP. Nah, angka depannya gimana? Angka depannya S itu kita mulai dari 1. S berikutnya berurutan. Maka di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, ya. Oke, setelah ini beres, kita lihat urutannya yang belum ada angka depannya. Ini P nih. Tadi kalau S ini mulai dari 1 kan, maka P ini kita mulai dari 2. Kesananya berurutan juga. Berarti yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5, ya. Siapa lagi belum? Yang belum di sini adalah D. Tadi S mulai dari 1, P mulai dari 2. Berarti D kita mulai dari 3. Berarti di sini 3, sehingga berikutnya yang ini adalah 4. Dapat deh urutannya, ya. Gitu ya. Nah, terus misalkan konfigurasi yang lain apa ya? Misalkan Bapak punya itu adalah 16S. Bikin konfigurasinya, berarti kita mulai dari 1S. S itu maksimalnya 2, ini ada 16, maksimalnya aja berarti 1S2. Habis 1S, 2S, maksimal juga 2. Habis 2S itu 2P. Sampai dengan 2S2 kan baru ada 4. Ini masih ada 16, banyak banget, kurangnya banyak. Maka ini maksimalnya aja. Sampai dengan 2P6 itu ada 10, sisa 6 lagi kan? Lanjutin, habis 2P itu adalah 3S. 3S maksimalnya 2, sisanya tadi 6, ya berarti maksimalnya aja. Sampai dengan 3S itu di sini sudah ada 12 kan? Masih ada sisa 4. Maka di sini adalah 3P. 3P4 berarti sisanya ya. Karena kan maksimalnya 6 ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada pula karena tadi konfigurasi elektron ini seiring dengan banyaknya elektron maka akan semakin panjang. Maka di sini ada cara untuk meringkas dari konfigurasi elektron sendiri ya, dengan menggunakan unsur gas mulia. Unsur gas mulia atau dikenal dengan unsur golongan 8A. Nanti juga kalian ada pembelajarannya mereka ya untuk unsur-unsur ini nih. Ini ada 6 unsur, yaitu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, sama radon. Nah, dengan menggunakan gas mulia ini berarti kalian harus hafal nomor atom dari masing-masing unsur dari gas mulia serta kelanjutan dari gas mulia masing-masing. Jadi kalau dari helium berikutnya berarti 2S2P. Kalau dari neon berikutnya 3S3P dan seterusnya ya. Coba dihafalin. Paling tidak kalian wajib itu adalah Ne, Ar sama Kr. Paling tidak. Tapi ini sebatas pilihan. Gas 100% ini berarti menjadi semacam harus misalkan gini, tadi konfigurasi yang sebelumnya sekaligus ini harus paham dua-duanya. Sebenarnya tanda petik ya, wajib enggak. Tapi ini untuk amannya. Jadi maksudnya ketika kalian memilih untuk membuat konfigurasi dengan pakai dari awal 1S ataupun dengan menggunakan penyingkatan itu nggak akan ada masalah, sama aja ya.
Cuman nanti kalau misalkan memang untuk amannya, dua-duanya coba untuk dipahamin ya. Nah, contoh misalkan gini. Bapak punya unsur Si sama silikon sama mangan. Si itu 14, mangan itu 25. Diminta konfigurasinya. Misalkan kita menggunakan konfigurasi yang diringkas ya, disingkat dengan gas mulia. Terus unsur mana yang kita pilih dari ke-6 unsur ini? Pilihlah unsur gas mulia yang nomor atomnya itu paling dekat dengan unsur yang ditanyakan. Paling dekat dan lebih kecil ya. Jadi misalkan di sini silikon tuh 14. Cari gas mulia yang lebih dekat dan lebih kecil angkanya, nomor atomnya. Makanya tadi kan harus hafal ya. Maka yang dipilih adalah neon. Maka untuk silikon itu menggunakan neon. Nah, habis neon apa? Yaitu habis neon itu adalah 3S. 3S dan 3P. Kalau udah depannya udah hafal, ke belakang sih kayak tadi ya. Nah, terus paling berarti di sini adalah pokoknya habis gas mulia itu pasti adalah S. Cuman berapa S kan? 3SK, 2SK, 4S, dan seterusnya. Ini kan jadi masalah ya. Coba untuk dihafalkan. Setelah S-nya dapat siapa atau yang mana, baru yang berikutnya sesuai dengan yang susunan yang tadi ya. Oke. Jadi habis neon itu adalah 3S, 3S2, dan 3P2. Kenapa kayak gini? Karena tadi bahwa neon itu 10. Berarti silikon yang di sini ada 14 elektronnya, sudah 10 diwakili oleh neon, maka sisanya tinggal 4. Berarti 3S-nya 2, ya kan? 3S-nya 2 dan 3P-nya 2, karena sisanya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau untuk mangan Mn25, kita pilih yang mana? Pilih yang lebih kecil dan paling dekat dengan Mn-nya, yang 25. Yaitu siapa? Yaitu argon kan? Maka kita pakai argon, karena argon ini 18, maka 25 kurang 18 kan 7. Tinggal 7 lagi nih. Nah, selepas argon itu apa? Katanya 4S ya. Habis 4S, karena 7 ya, maka di sini 2, sisanya baru ke 3D. 3D 5, supaya total dengan S jadi itu 7. Gitu ya. Coba bentar. Contoh ya, contoh yang lain. Misalkan Bapak punya 37 Rb. Nah, rubidium. Kita pakai yang mana nih? Disingkatnya dengan siapa? Yaitu yang dekat dengan Rb ini. Sini siapa nih? Gas mulianya yang dekat dengan angka 37, yaitu Kr. Dan lebih kecil ya. Nggak boleh besar, lebih besar. Berarti kita menggunakan Kr. Nah, berarti di sini Kr. Biar lebih terlihat, Kr ini kan nomornya 36. Ya kan? Sedangkan Rb ini ada 37 yang ditanyanya. Udah 36 diwakili oleh Kr, berarti tinggal sisa 1. Habis Kr itu adalah 5S, berarti 5S. Karena sisanya tinggal 1, berarti jangan dilanjutin. 5S1, udah selesai. Itu konfigurasinya. Kebayang kalau kalian misalkan mengkonfigurasikan RB di sini dari 1S, agak panjang, 1S, 2S, 2P, dan seterusnya. Ya. Makanya kegunaan dari penyingkatan ini adalah barusan untuk mempersingkat penulisan konfigurasi. Contoh lain, 17Cl, klorin nih, 17 dekatnya yang mana? Kalau ngomong masalah dekat sebenarnya AR ya kan 18. Tapi nggak bisa menggunakan AR. Kenapa? Karena yang dekat itu maksudnya adalah yang lebih kecil juga. Jadi yang lebih kecil dari yang ditanyanya. Karena yang tanya Cl, maka cari gas mulia yang lebih kecil dan dekat siapa? Jadi bukan AR tapi Ne. Maka kita menggunakan Ne itu. Ya kan? Sama Ne-nya katanya udah 10 kan nomor atomnya tuh. Ya, ini aslinya nggak usah ditulis ya, ini Bapak tulis biar semacam pembiasaan kalian harus hafal. Habis Ne itu apa? 3S. Nah, kan dari 17 udah digantikan 10 oleh Ne, berarti sisa 7. Berarti 3S2. Nah, habis 3S apa? Karena masih kurang 5 lagi kan? Berarti habis 3S itu adalah 3P. Sisanya 5. Maksimal P 6. Berarti di sini bisa kita tuliskan 5 ya, udah selesai seperti itu ya. Oke, coba untuk dipahami.
kita lanjutkan. Berikutnya masih berkaitan tentang konfigurasi. Jadi emang ada berbagai bahasan konfigurasi ya, lumayan. Ada yang namanya kestabilan konfigurasi penuh dan setengah penuh dari orbital D. Sebenarnya kestabilan konfigurasi ini emang mencakup seluruh orbital ya. Yang namanya penuh, yang namanya setengah penuh itu berarti stabil. Ya hanya D aja. Cuma di sini ada perkhususan di bagian konfigurasinya. Orbital D itu ada 5. Setiap orbital, setiap satu kotak ini nih maksimal berisi 2 elektron. Makanya jumlah elektron maksimal dari D itu ada 10. Karena kotaknya, orbitalnya ada 5, setiap kotak itu maksimal 2. Berarti 2 kali 5 kan? Sama dengan 10 ya. Nah, kita bagi. Dikatakan setengah penuh. Nah, ketika setiap kotaknya ini, setiap orbitalnya ini berisi 1 elektron yang dicitrakan dengan bentuk panah ini ya. Jadi panah di sini setiap kotaknya satu-satu kan tuh. Ini yang disebut dengan setengah penuh. Dan keadaan seperti ini bermakna stabil ya. Atau ketika misalkan setiap kotaknya itu berisi 2 elektron. Nah, 2 elektron seperti ini kan total jadi 10 ya. Maka ini pun adalah bersifat stabil. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ke konfigurasi elektron. Misalkan, kalian diminta untuk menentukan konfigurasi elektron dari Cu, nomor atomnya 29. Nah, awalnya ketika kita bikin konfigurasi elektron untuk Cu, awalnya kayak gini nih. Cu kan lebih dekat dengan argon ya, dengan Ar ya. Maka kita singkat dengan Ar. Tadi Ar itu nomor atomnya 18. Berarti dari 29 diwakili oleh Ar yang 18. Maka sisa tinggal ada 11, ya kan? Nah, habis Ar itu 4S. 4S sisa 11. S itu maksimal 2, ya berarti 2 aja. Maka habis 4S 3D. Sisa berarti sampai dengan 4S itu sisa menjadi ada 9 dan D maksimal 10. Maka sisanya ada 9. Tuh, jadi kayak gini. Ini kayak biasa kayak tadi ya, konfigurasi. Nah, ini kalau digambarkan untuk yang paling belakangnya, 4S nih, kalau S satu kotak ya, tuh makanya dia S itu maksimal 2. S ini ada 2 elektron, sedangkan D di sini 3D-nya itu ada 9 ya. Tuh, ada 9 elektron dari panah, 9 panah. Nah, ternyata pindahlah 1 elektron yang dari S, dipindahkan ke 3D. Jadi kenapa bisa muncul jadi seperti yang ada di kanan? Karena 1S ini dia pindah. Nah, pindah ke sini. Tuh ya. Jadilah seperti ini kan. Jadi 4S-nya 1, 3D-nya jadi 10. Ketika seperti ini, berarti dia memenuhi yang tadi yang namanya konfigurasi stabil. Ya kan? Ya. Jadi kok bisa gitu kan? Pak, kok bisa seperti itu? Ada yang pindah seperti ini. Ibaratnya gini, ketika misalkan ada suatu keadaan, di mana misalkan keadaan itu berubah dari yang awalnya kurang nyaman menjadi nyaman, maka perubahan itu akan relatif lebih gampang. Kurang nyaman menjadi nyaman, itu akan jadi gampang terwujud gitu ya. Akan gampang terjadi. Nah, nyaman di sini itu adalah stabil. Ya. Jadi bisa karena memang sedikit lagi untuk mencapai kestabilan. Nah, jadinya yang benar untuk konfigurasi elektronnya Cu itu jadinya seperti ini nih. Jadinya yang benar adalah 29 Cu, jadi Ar, 4S1, 3D 10. Ya, jadi bukan lagi yang 4S2, 3D 9, tapi yang ini. Yang betulnya. Ya. Oke, tuh. D-nya ya, yang dilihat ya. Oke. Contoh lain, misalkan sekarang kita punya Chrome 24. Konfigurasinya kayak gini. Argon lagi kan, Ar lagi. Argon itu 18 tadi, berarti sisa 6. Habis Ar itu 4S, 2, sisa 4, baru 3D 4. Maka ini kalau kita gambarkan jadinya kayak gini. 4S-nya gini, dan 3D-nya gini. Ini aturan Hun nih tuh, 1, 1, 1, 1 kan, secara sendiri-sendiri dulu ya ngisinya. Jadi jangan 2 di sini. Nah, terus berubahlah dia, satunya pindah ke sini kan. Tuh, jadilah seperti ini kan. 1 elektron dari S dipindahkan ke 3D yang kosong. Sehingga semua D menjadi berisi elektron yang semuanya itu 1.
yang semuanya itu tunggal. Nah, inilah yang disebut dengan keadaan yang setengah penuh orbital D-nya. Stabil nih, berarti iya. Nanti ketika ditanyakan dengan konfigurasi 24 CR, berarti bukan ini jadinya. Jadilah seperti ini. Jadi AR 4S1 3D5. Ya. Ini yang benar aja, jadi 4 AR 4S1 3D5. Misalkan ada pertanyaan, Pak, ada lagi nggak yang selain ini? Kita coba yang lain. Misalkan ini, Bapak punya V, vanadium, nomor atom 23. Konfigurasi elektronnya seperti ini ya. Coba sambil dipahami lagi konfigurasi elektronnya kenapa seperti itu. Berarti di sini kalau digambarkan 4S-nya itu ada 2 elektron, 3D-nya itu ada 3 elektron, berisi 3 elektron. Berarti kalau berubah dia jadi seperti ini. Kalau berubah ya, 4S-nya jadi hilang, nah D-nya sih udah jadi setengah penuh. Tapi ternyata ini nggak bisa. Nggak boleh. Jadi konfigurasi untuk V, jadi konfigurasi untuk V tetap yang ini. Nah, tetap yang ini ya. 4S2 3D3. Jadi nggak boleh dijadikan seperti ini nih. Jadi bukan 23V, misalkan dibikin jadi AR 4S-nya nggak ada, biar terlihat aja nih 3D5. Nah, ini salah. Nggak bisa kalau ini. Ya. Jadi syaratnya ketika pindah ke D itu hanya ketika yang pindahnya itu cukup satu aja. Ketika yang pindahnya itu ada 2 atau lebih, itu nggak bisa. Nggak boleh. Ya. Nah, dari sini kesimpulannya bisa dibikin kayak gini nih. Berarti, kapan saatnya elektron itu berpindah? Ketika dia punya pola seperti ini nih. Jadi, ketika S-nya 2, D-nya 9, sama S-nya 2, D-nya 4. Nah, ya. Jadi, ketika S-nya 2, D-nya 9, ini jadi satu pindah ke D. S1, D10, kalau yang bawah menjadi S1, D-nya 5. Di luar dari pola konfigurasi seperti ini, maka dia nggak akan bisa. Termasuk yang tadi V. Dia kan S2, D3, ya kan? Tuh, ini kan nggak masuk dengan dua pola ini. Ya. Termasuk nanti ada lagi yang lain. Ya. Pokoknya hanya pola mereka berdua aja. Kalau angka depannya bervariasi, nggak akan masalah ya. Tetap kalau memenuhi syarat ini ya. Oke. Seperti itu ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada lagi yang terakhir tentang konfigurasi, yaitu mengenai konfigurasi ion. Ion itu dibagi jadi dua macam ya, mungkin sudah di SMP atau MTS. Ada yang disebut dengan kation dan ada yang disebut dengan anion. Kalau kation, dia itu adalah merupakan ion yang bermuatan positif. Dan yang bermuatan positif ini berarti zat ini atau ion ini melepaskan elektron. Sejumlah angka muatan positifnya ya. Jadi berkurang elektronnya. Jadi kalau positif, elektron berkurang. Nah, di sini ada catatan. Kalau misalkan kalian diminta untuk diminta menentukan konfigurasi suatu kation, suatu ion positif, maka yang utama itu adalah kalian bikin konfigurasi yang netralnya dulu. Baru dikurangi elektronnya. Ini lebih utama. Kenapa? Karena kalau kita kurangi dulu baru dikonfigurasikan, itu jadi salah. Takutnya jadi salah. Ada peluang jadi salah, ya. Oke. Nah, contohnya gini. Kita diminta untuk menentukan konfigurasi dari ion Ni+2. Bikin yang netral dulu. Yang netralnya berarti disingkat ya di sini ya. Dengan AR, habis AR kan AR itu 18, berarti sisa 10 lagi. Habis AR itu 4S, 4S2 dan 3D8 ya, karena karena oleh argon udah diwakili 18 elektron. Nah, setelah kita tahu yang netralnya, baru kita bikin yang yang bermuatan positifnya. Tadi kalau positif itu berkurang elektronnya. Berapa? Sesuai dengan angka positifnya. Karena di sini angka positifnya adalah 2, berarti berkurang 2. Nah, catatannya gini. Kalau kalian lihat, kenapa dia kok kenapa kok ini jadi 4S0 ya kan? Karena ternyata ini
dia berada di kulit paling luar, lebih luar. Ini biar kita lihat ya. Paling luar, terluar. Sehingga lebih mudah untuk melepaskan, karena makna positif itu kan kenapa elektron berkurang? Karena elektronnya dikeluarkan, dilepas. Nah, siapa yang paling mudah untuk dilepas? Yaitu yang dia terletak di kulit yang paling luar banget. Angka kulit ditunjukkan oleh angka depan dari orbital, maka di sini adalah yang 4s. 4s dibanding 3D, betul mereka tuh kulit terluar. Tapi di antara mereka berdua, siapakah yang benar-benar paling luar? Itu ditinjau dulu dari angka depannya. Siapa yang besar, berarti dia yang paling luar, gitu ya. Maka dia yang paling luar nih, karena angkanya lebih besar. Maka dia dulu yang dikeluarkan. Kalau masih ada kekurangan untuk yang dikeluarkan, baru kita ambil dari 3D, kalau masih ada. Kebetulan yang dikeluarkan itu 2, sedangkan S juga di sini ada 2, berarti habis. Tuh, ya, 0 berarti. Atau misalkan, Pak, di sini kalau 3 gimana? Sedangkan S punyanya 2, berarti nanti satunya lagi itu ngambil dari 3D. Gitu ya. Nah, balik lagi. Berarti yang dilepas dari 4S dulu. Nah, ini nih, 4S-nya 0, awalnya Bapak tulisin dulu biar terlihat. Dan 3D-nya tetap ya. Nah, maka berarti realnya jadinya adalah AR3D8. Karena 4S0 itu boleh jadi mau dituliskan, boleh. Nggak ditulis kayak yang di bawah juga boleh. Gitu ya. Contoh lain. Bapak punya di sini deh. 26 Fe3+ misalkan ya. Berarti 26 Fe-nya kalau dikonfigurasikan berarti kan AR lagi. Itu kan lagi-lagi AR ya yang sering ya. AR itu kan tadi 18, tuh masih ada sisa 8. Habis AR berarti adalah 4S2. Sisa 6 lagi kan berarti kan. Habis 4S berarti 3D6. Tuh. Baru yang kalau misalkan di sini kita baru yang ke positifnya dikurangi berarti kan 26 Fe3+ itu jadinya adalah dikurangi 3. 3 dari mana? Dari sini dulu kan. Nah, dari sini dulu. Berarti AR biar terlihat nih 4S0 kan ya. Tapi kan di sini yang dilepas ada 3, sedangkan S punyanya 2. Berarti kekurangan yang dilepas baru kita ambil dari 3D-nya. Kekurangan yang dilepas kan tinggal 1 lagi, berarti ambil dari 3D. 3D5 jadinya kan karena kurang 1. Dapat deh. Tuh. Atau langsung AR 3D5 boleh. Gitu ya. Oke, paham ya? Jadi jangan sampai untuk yang ion positif itu dikurangi dulu. Lalu kita bikin konfigurasi. Takutnya itu jadi salah. Ya, kecuali kalau nanti untuk yang bagian kedua yang anion. Kalau untuk kation itu dia bermuatan positif, maka anion sebaliknya bermuatan negatif. Kalau yang bermuatan positif itu dia elektronnya berkurang karena melepaskan elektron, maka kalau untuk anion sebaliknya. Dia itu maknanya itu adalah menangkap elektron. Jadi partikelnya itu menangkap elektron sehingga bermuatan negatif ya. Kalau menangkap berarti jumlah elektronnya bertambah. Kalau ini langsung aja tambah. Contoh, Bapak punya Cl-, 17 Cl-. Nah, 17 kan menggunakan Ne. Nah ya, berarti habis Ne itu kan 10. 17 bertambah elektron sesuai dengan angka negatifnya. Berarti negatif 1 ya kalau nggak ditulis ya. Berarti ada 18. Sedangkan dengan neon tuh baru mewakili 10. Berarti berikutnya adalah sisanya tinggal 8 ya. Dimana habis neon itu adalah 3S. Dan lalu kalau masih kurang juga lanjutin ke 3P. Gitu ya. Oke, semoga mudah untuk dipahami ya. Coba berulang untuk dilihat ya, disimak. Oke, ini sebenarnya type terakhir. Cuman Bapak ada sedikit pengayaan. Tadi yang dihubungkan dengan bilangan kuantum ya. Jadi ada hubungan antara konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum. Hubungannya di mana? Contoh gini. Kalian kalau di bahasan sebelumnya, di bilangan kuantum, di pertemuan sebelumnya, kalian itu disajikan menentukan bilangan kuantum itu dari suatu subkulit yang memiliki elektron. Kalau di sini dari suatu unsur. Nah, contohnya gini. Tentukan nilai keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir pada unsur 23V. Nah, ini caranya gimana? Caranya adalah kalian buat dulu konfigurasi elektronnya. Ya. Buat dulu konfigurasi elektron. Nah, ini malah bisa sampai jauh lagi nanti hubungannya. Nggak hanya antara konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum.
Bisa juga dihubungkan dengan nanti letak unsur dalam sistem periodik unsur. Jadi nanti bisa kemana-mana ya. Tapi nanti itu ya. Oke, balik lagi. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah mencari konfigurasi elektron dari unsur tersebut. Maka V ini kalau dikonfigurasikan kan jadinya seperti ini ya. 23V jadi AR disingkat, 4S2 dan 3D3. Nah, memang setelah dibikin konfigurasinya itu diapain? Nah, kan disebutkan di situ pertanyaannya, mencari keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir. Elektron terakhir itu adanya di sini kan, diisi di subtingkat energi yang paling belakangan kan, berarti 3D3. Maka yang diambil itu adalah yang paling akhir itu. Maka yang kita ambil adalah 3D3-nya. Habis dari sini mirip sama dengan yang pertemuan sebelumnya. Oh, berarti 3D3 yang kita tahu bahwa angka depan itu adalah kulit. Terus huruf itu adalah bentuk orbital dan yang pangkat itu adalah jumlah elektronnya. Yang berarti bilangan kuantum yang pertama, yang utama yaitu yang N itu kan sama dengan nilai kulitnya. Kulitnya tadi adalah 3, berarti kulit ketiga. Terus nilai L-nya ini menunjukkan bentuk orbital. Bentuk orbitalnya itu adalah D. Yang kita tahu bahwa bentuk orbital D bernilai sama dengan 2. Ya, gitu ya. Terus berikutnya, nilai dari M-nya. M ini dia rentang antara negatif L sampai dengan positif L. Karena L-nya itu adalah 2, berarti dari min 2 sampai dengan plus 2. Bilangan bulat ya. Berarti min 2, min 1, 0, positif 1, dan positif 3. Sehingga kita punya 5 kotak. Jadi sejarahnya kenapa D itu kotaknya ada 5 sebenarnya dari sini ya. Karena nilai L-nya dan nilai M-nya. Nah, berarti ada 5 kotak dengan label min 2 sampai dengan positif 2 berurutan. Nah, terus isikan elektronnya ke sini yang sebanyak 3 tadi. Dan sesuai dengan kaidah Hun kan ya. Satu-satu dulu kan. 1 2 3. Berhentinya di orbital 0 kan. Di sini ya, berhenti atau elektron terakhirnya ini ya. Karena berhenti di orbital 0, maka nilai L-nya, nilai M-nya itu sama dengan 0 ya. Dan nilai S-nya karena dia itu elektron arahnya ke atas. Nah, ingat-ingat lagi ya. Karena elektronnya arahnya ke atas, maka nilai S-nya sama dengan positif. Itu positif setengah ya. Seperti itu. Oke. Nanti kalau misalkan pas daringnya kalian ada pertanyaan di saat itu juga boleh japri ke Bapak ya. Oke, itu sebagai penutup. Tapi intinya nanti coba lagi, ulas lagi. Kalau bisa memang videonya mau kalian streaming terus, mau kalian, kalau Bapak lebih baik sih menurut Bapak ya, itu di-download ya. Karena kalian bisa putar ulang tanpa harus memakan kuota data kalian ya. Lebih baik download. Jadi bisa disimak berulang-ulang. Kalau lupa lagi, aduh gimana nih, lupa lagi urutannya, coba dibuka lagi videonya ya. Oke, sebagai penutup, di sini ada tugas. Tugasnya ada 3 soal. 2 soalnya ini beranak ya, coba untuk dikerjakan. Di sini tugasnya kalian kerjakan ditulis tangan, di buku catatan, mau di kertas folio, mau di kertas HVS. Tapi kalau HVS kan nggak ada garisnya, jadi takutnya malah naik turun tulisannya. Jadi yang bergaris aja ya. Setelah ditulis tangan, coba halaman dari kertas tersebut, hasil kerjanya, kalian berikan nama lengkap. Berikan nama lengkap, terus habis itu kalian foto. Usahakan hanya dalam 1 halaman aja, biar fotonya pun juga dalam 1 halaman. Jadi juga 1 file nantinya kan. Kalaupun nanti ternyata kalian lebih dari 1 halaman, nanti kalian harus gabungkan ke dalam 1 file ya. Jadi setelah menjadi dalam 1 file, kalau Bapak lihat sih ini peluangnya kemungkinan nggak akan sampai lebih dari 1 halaman ya. Insya Allah nggak banyak kok. Setelah fotonya udah ada, mau dalam bentuk JPG, mau dalam bentuk PNG, mau dalam bentuk langsung PDF ataupun Word, DocX, kalian upload filenya. File fotonya upload. Link yang untuk tempat upload itu Bapak bakal share di grup kelas masing-masing. Jadi nanti biasa seperti pengingatan itu ya di di sebelum daringnya ya, ada reminder. Oke, seperti itu.
dikerjakan. Ini pengerjaan ini maksimal itu nanti Bapak infokan ya kapan-kapannya ya. Kemungkinan ini Bapak nggak akan sampai minggu depan. Jadi kalau kita belajar di hari ini sampai dengan Rabu, berarti maksimal di hari Jumat. Maksimal hari Jumat, di jam kemungkinan sore. Mungkin jam 18 atau malam ya, jam 19.00. Oke, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Semoga lebih jelas, memberikan gambaran materi ini dengan sejelas-jelasnya. Nanti kalau memang tadi ada masalah, coba jabri Bapak ya, atau mungkin kalian bisa diskusi sama teman-temannya ya. Oke, itu sekian yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.